Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Saya menyapa setiap keluarga Allah yang saat ini sudah sampai di rumah, bersiap beribadah dengan keluarga ataupun juga dengan teman. Dan kami bersama-sama berdoa bagi setiap keluarga Allah yang mungkin masih ada dalam perjalanan atau masih di tempat pekerjaan mengejar target yang mesti harus dikerjakan. Berkat Tuhan menyertai sahabat semua, menyertai keluarga Allah semua. Kebaktian keluarga malam ini turut dilayani oleh Meta, oleh Kakak, oleh Gilbert, oleh Rinto dan Bapak Pendeta Adi S. Patria Bara yang akan mewartakan firman Tuhan pada malam ini. Baiklah, kita bersama-sama bernyanyi memuji Allah. Mari semua, mari sembah Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses Rino. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Mose tina mate muari. Uyai Moses Rino. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Mari sujud menyembah. Kita berdoa. Kami bersama sujud menyembah Tuhan, dan dalam kebaktian ini kami mohon berkat Tuhan boleh menyertai membimbing kami. Kami bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan, kami menaikkan doa kami, dan sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Bapa, biarlah ibadah kami ini boleh menjadi sarana bagi kami berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itu dicatat dalam Matius 21 ayat 9. Umat membayangkan kisah Yesus memasuki Yerusalem disambut sebagai seorang raja atau Mesias yang dinantikan. Namun Yesus justru memasuki Yerusalem untuk menyongsong penderitaan untuk mewujudkan keselamatan. Mari bersama kita akan mendengarkan lebih lanjut dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Adi S. Patria Bara. Namun sebelumnya kita bernyanyi Mazmur 118. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih
Mari keluarga Allah dimanapun berada, kita bersama-sama memperhatikan firman Allah menurut Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum kita membacanya, kita berdoa. Tuhan yang setia, kami bersyukur boleh menghayati kesetiaan-Mu melalui karya dan hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Sepenggal kisah Yesus memasuki Yerusalem akan kami baca hari ini. Sebuah kisah yang menunjukkan kesetiaan-Mu pada kami. Berikan kami hati dan pikiran yang terbuka agar kami dapat menangkap apa yang Tuhan kehendaki untuk kami perjuangkan kini dan di sini. Kiranya kuasa Roh Kudus kami rasakan dari tempat kami masing-masing, agar berita firman Tuhan berdampak bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup dan setia, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka dan membaca Matius 21 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan bersabda demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah mendekati Yerusalem dan tiba di Betfage di Bukit Zaitun, ia mengutus 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu segera akan menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah kedua keledai itu dan bawalah kepadaku. Jikalau ada orang menanyakan sesuatu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggang seekor keledai dan seekor anak keledai beban." Lalu pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan jubah luar mereka, dan Yesus pun duduk di atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah firman Allah. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan yang memeliharainya. Saudara-saudara, sahabat-sahabat dan kekasih Allah, saya akan memulai renungan kita malam ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah ada di antara saudara-saudara yang pernah berjanji? Tentu saja kita semua pernah berjanji. Para pelajar biasanya berjanji akan belajar lebih keras kalau hasil raportnya di bawah rata-rata. Janji deh mah, semester depan lebih baik. Mereka yang sedang pacaran, hari-harinya ditaburi dengan janji-janji manis dan indah. Suami istri, ingatkah pada janji pernikahan saudara berdua di depan altar gereja? Para pelayan Tuhan, pendeta termasuk di dalamnya, tegak mengucapkan janji, "Ya, saya percaya dan berjanji." Boleh dikatakan tidak ada manusia yang tidak pernah berjanji. Semua kita pernah mengucapkan janji dan menerima janji. Pertanyaan selanjutnya, saudara-saudara, apakah saudara pernah ingkar janji? Tentu saja. Justru karena kita pernah ingkar janji atau kita mengucapkan janji palsu, mungkin ada yang playboy cap sendal jepit ya, menabur janji di mana-mana. Tidak mudah buat kita yang punya pengalaman ingkar janji untuk menerima janji, untuk mendengar janji.
kita tidak mudah percaya pada janji. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentang janji inilah kita akan mengamati Injil Matius yang kita baca. Ada satu fakta yang menarik dalam Injil Matius, peristiwa-peristiwa yang dilalui Yesus mendapatkan rujukannya dalam kitab yang sekarang kita kenal dengan Perjanjian Lama, yang dibaca juga oleh orang-orang Yahudi. Injil Matius memang sangat berwarna Yahudi dan ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi membutuhkan bukti apakah Yesus memang Mesias yang dijanjikan. Dan bukti itu coba disampaikan oleh penginjil Matius. Sesuai dengan alam berpikir orang-orang Yahudi dengan ketekunan yang luar biasa, penginjil Matius mau mengatakan Yesuslah yang dijanjikan oleh Allah itu. Dengan mengutip Perjanjian Lama, saudara-saudara, penulis Matius hendak menegaskan bahwa sungguh Yesus adalah Mesias yang dinantikan, Sang Penyelamat yang telah lama dijanjikan Allah. Pemberitaan dengan memakai rujukan ayat-ayat Perjanjian Lama membuat mereka punya bukti yang kuat dan diharapkan membuat para pembacanya memegang itu sebagai sebuah kebenaran. Sekarang mari kita perhatikan Injil Matius 21 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan lebih dalam lagi. Alur ceritanya, saudara-saudara, Yesus masuk ke Yerusalem. Kita mungkin masih ingat dan itu sudah dikatakan di awal ibadah kita bahwa Yesus memasuki Yerusalem untuk menyongsong derita demi keselamatan umat manusia. Disebutkan dalam Alkitab Yesus masuk ke Yerusalem melalui sisi sebelah timur, yaitu sebuah tempat yang dikenal dengan nama Bukit Zaitun. Pertanyaannya, mengapa nama Bukit Zaitun begitu perlu untuk disebutkan dalam Injil Matius? Saudara-saudara, Bukit Zaitun disebutkan oleh Nabi Zakaria sebagai tempat kaki Mesias berpijak saat kedatangannya kembali. Dalam Zakaria 14 ayat yang keempat. Tempat itu pula yang kemudian menjadi tumpuan kaki Mesias saat naik ke surga. Yesus naik ke surga dalam Lukas 24 ayat yang ke-50. Apa artinya? Artinya masuknya Yesus ke Yerusalem sejalan dengan janji Allah. Dan perjalanan ke Yerusalem adalah perjalanan memenuhi janji Allah. Dalam cerita Alkitab kemudian Yesus mengutus 2 orang murid. 2 orang murid itu menurut Yesus akan menjumpai seekor keledai betina dan anaknya. Mereka diminta untuk mengambil keledai itu. Dan kepada orang yang bertanya atau bahkan kepada pemiliknya, Yesus mengatakan begini, Tuhan memerlukannya. Dan orang itu pemiliknya akan memberikannya. Mana ada hidup yang seperti itu, saudara-saudara? Rasanya nggak masuk akal. Bayangan mudahnya begini. Saya berjalan ke sini mengisi bensin. Dan saya mengatakan kepada pengisi bensin itu, petugas di sana, saya hamba Tuhan. Saya diminta Tuhan datang ke tempat ini dan itu sebabnya saya perlu bensin. Isi bensin saya, Tuhan memberkati saudara. Diberi? Nggak akan. Tetapi saudara-saudara, dalam cerita kita itulah yang terjadi. Itu sebabnya mengapa Yesus mengutus 2 orang murid. Catatan ini penting sebab dalam pemahaman orang Yahudi, kesaksian itu sah jika terdapat 2 orang saksi. Ulangan 17 ayat yang ke-6, Yohanes 8 ayat yang ke-17. Artinya penginjil Matius mau mengatakan peristiwa itu benar. Apa yang diucapkan Yesus terjadi dan itu semua memenuhi nubuat Nabi Zakaria. Dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Saudara-saudara, keledai itulah yang digunakan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Keledai bukanlah kendaraan perang, melainkan kendaraan beban. Kendaraan pengangkut, kendaraan kerja. Semua pahlawan perang yang ada patung-patungnya naik kuda, tidak pernah ada yang naik keledai.
Justru gambaran ini menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang berbeda. Yesus adalah Raja yang berbeda sebab ia adalah Raja damai. Dari sudut pandang ini, saudara-saudara, keledai menjadi simbol kesederhanaan dan semangat menghadirkan damai persis seperti yang Yesus hadirkan di dunia ini. Namun saudara-saudara, makna ini agaknya tidak terlalu ditangkap oleh orang banyak yang menyambut Yesus. Disebutkan dalam Alkitab tindakan penyambutan mereka menunjukkan bahwa Yesus adalah Raja yang siap mengangkat senjata dan diharapkan menjadi pembebas atas penindasan yang umat alami. Tindakan penyambutan seorang raja itu diperlihatkan melalui hamparan pakaian dan ranting-ranting di jalan yang dilalui Yesus. Bisa dibayangkan seperti karpet merah untuk para pemimpin di masa kini. Selain itu, mereka juga berteriak dengan keras, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ayat yang ke-9. Seruan ini mengutip Mazmur 118 ayat 26 yang pasti diingat oleh orang Israel karena dinyanyikan pada saat hari raya Pondok Daun. Pondok Daun dirayakan untuk mengingat pengembaraan umat Allah di Israel di padang gurun yang panas. Dan seruan itu mengingatkan bahwa pengembaraan mereka yang penuh dengan persoalan, penuh dengan penindasan akan selesai dengan kehadiran Yesus Mesias itu. Dan itulah sebabnya Yesus disambut sebagai seorang raja. Saudara-saudara, namun tentu saja kedatangan dengan keledai mengubah cara pandang mereka. Itulah sebabnya apakah mudah buat mereka percaya kalau Yesus adalah Mesias yang dijanjikan? Jawabannya tidak. Tidak sepenuhnya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sebab sebagian dari orang-orang itu juga yang terhasut oleh para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Hingga mereka pula yang mengatakan, "Bebaskan Barabas, salibkan Yesus, salibkan Yesus." Dan Yesus kemudian mengalami deraan siksaan mati di atas kayu salib. Sudah banyak bukti disampaikan penginjil Matius, tetapi ternyata tidak mudah membuat orang percaya pada janji. Bukankah ini realitas hidup yang kita hadapi sampai saat ini? Keluarga-keluarga Allah. Terlalu mudah kadang kita mengucapkan janji dan tidak memenuhinya. Sehingga orang ragu apakah benar janji itu akan terpenuhi. Dan tanpa sadar itu juga yang kita pakai untuk menilai janji Allah. Hingga saudara-saudara, sekalipun penginjil Matius mengatakan dan membuktikan bahwa janji Allah tergenapi melalui Yesus Kristus, tidak mudah diterima. Itu sebabnya sampai saat ini kita menemukan ada banyak orang kehilangan pengharapan. Orang putus asa. Orang melakukan hal-hal yang negatif. Mengapa? Karena mereka meragukan janji Allah. Bahkan tak banyak orang yang mengatakan Tuhan kejam. Tuhan jahat. Kenapa derita ini menerpa? Kenapa ada banjir bandang? Kenapa ada gempa? Saudara-saudara, kita lupa betapa banyak kita mendengar kesaksian-kesaksian betapa benarnya janji Allah itu. Belum lama ini saudara-saudara saya mendengar dalam sebuah ibadah lanjut usia. Sepasang suami istri yang bercerita. Menurut dokter mereka sulit menerima atau mendapatkan keturunan karena ada kista di rahim istrinya. Mereka dianjurkan operasi, namun karena keterbatasan materi, mereka tidak melakukannya dan mereka hanya berdoa dan berharap. Setelah 5 tahun pernikahan, ternyata istrinya hamil dan mereka mendapatkan keturunan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah kisah-kisah di mana janji Allah terpenuhi banyak terjadi dalam hidup kita? Bukankah kita sering merefleksikan bagaimana janji Allah tergenapi dalam hidup kita? Ada banyak janji Allah, tak dibiarkannya kita jatuh tergeletak. Dan bukankah itu benar?
Tetapi sayangnya saudara-saudara, deraan kehidupan membuat kita ragu pada janji Allah. Seperti umat Allah Israel pada waktu itu yang telah diberikan contoh-contoh konkret oleh penginjil Matius. Tetapi mereka mengatakan, bukan dia. Kami masih menantikan Mesias yang lain. Pada waktu remaja saya membaca sebuah buku kesaksian yang ditulis oleh BPK Gunung Mulia. Kisahnya ada seorang ibu yang tiba-tiba lumpuh. Lalu dia pergi ke beberapa dokter, tidak sembuh juga. Ia bermimpi pergi ke sebuah dokter, ke seorang dokter di sudut jalan. Lalu dalam kisah yang dituliskannya, ia datang ke sana, ada dokter kaget. Karena dia dokter gigi. Salah tempat nih, salah mimpi. Aduh, gimana ya dok, saya cuma mimpinya ke dokter gigi. Ya udahlah, saya periksa gigi ibu, katanya. Dia periksa gigi ibu itu dan ternyata ada infeksi. Lalu dokter itu mencabutnya, seketika itu lumpuhnya hilang. Dan saya jadi ingat cerita ini karena kemudian ibu ini menjadi anggota jemaat di mana saya melayani. Lalu ibu itu mengatakan, Bapak pernah baca ini enggak? Oh iya, saya pernah baca waktu remaja. Itu saya. Saudara-saudara lihat baik bukan? Kalau kita ditanya satu persatu dari tempat ini, berapa banyak janji Allah yang tergenapi dalam hidup kita. Ia tidak pernah ingkar janji. Namun sekali lagi, percaya pada janji Allah bukan hal yang mudah. Banyak orang mencari jalan pintas. Banyak orang mencari tempat-tempat yang lebih indah, lebih luar biasa. Lalu mengatakan bahwa di sini tempat yang lebih baik. Gereja ini jauh lebih baik dibanding gereja ini. Saudara-saudara, Allah kita sama. Dan Allah yang sama itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Hari ini, saudara-saudara, ingatlah betapa janji Tuhan itu tergenapi. Lewat kehadiran dan karya Yesus yang begitu nyata dituturkan oleh penginjil Matius. Allah berjanji mungkin ribuan tahun yang lalu. Ketika manusia jatuh dalam dosa. Dan mungkin orang sudah lupa mengingat janji Allah. Tetapi Allah tidak pernah lupa pada janjinya. Peristiwa Yesus mengingatkan kepada kita. Percayalah. Janji Tuhan selalu ya dan amin. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu sebabnya dalam hidup ini yang perlu kita lakukan adalah berpegang teguh pada Dia dengan setia. Apapun beban kita, apapun pergumulan kita, seberat apapun kehidupan keluarga yang saudara jalan. Karena Ia setia pada janji. Nah, kalau Tuhan yang kita sembah dan muliakan, pertanyaan lebih lanjut, bagaimana dengan kita? Orang-orang yang mengaku diri pengikut-pengikutnya. Mestinya kita juga belajar tidak ingkar janji. Ketika ditanya, mau melayani? Iya, siap saya melayani. Enggak pernah nongol sambil akhir jabatan. Bilang di hadapan altar, aku akan mengasihimu dalam suka duka seperti janji nikah kita. Tetapi kekerasan dalam rumah tangga terjadi. Saudara-saudara, kalau Allah kita tidak pernah ingkar janji, maka kita juga belajar memperjuangkan apa yang saya katakan akan saya lakukan. Saya belajar memenuhi janji-janji saya, dan itulah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, pemenuh janji Allah. Tuhan mencintai kita semua. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara, dan mari kita berdoa. Tidak jarang karena berbagai macam deraan hidup yang menerpa kami,
kami meragukan kebesaran, kasih, kesetiaan Tuhan memelihara kami. Kami lebih cenderung mengingat hal-hal yang membuat kami sesak ketika kami meminta sesuatu dan kami mengharapkannya segera saat itu juga. Kami tiba-tiba melupakan betapa banyak kesetiaan Tuhan sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Engkau adalah Allah yang setia. Namun kami yang seringkali lupa memenuhi janji kami, beriman di dalam ketaatan kepada Tuhan. Melalui pemberitaan firman Tuhan kami sungguh diteguhkan, dikuatkan bahwa Engkau Yesus Kristus, Anak Allah, memilih taat kepada Bapa untuk memenuhi janji Allah menyelamatkan kami dalam Yesus Kristus. Membawa kami keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Kristus, dan karena itu kami sepatutnya merespons dalam hidup ketaatan dan keyakinan penuh akan janji Tuhan. Bantu kami juga ya Bapa, agar kami juga sungguh-sungguh boleh melakukan yang terbaik ketika kami sudah berkomitmen, berjanji untuk melakukan berbagai macam hal yang perlu kami lakukan dengan sebaik-baiknya. Karena kami melakukannya itu sepenuhnya untuk Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kami, yang sudah lebih dulu memelihara kami. Bantu setiap keluarga Allah, suami dan istri, orang tua dan anak, boleh dengan segenap hati memenuhi janji-janji yang mereka ucapkan, yang kami ucapkan, untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling mengampuni. Bantu gerejamu ya Tuhan, agar kami juga berkomitmen atas janji kami, agar melalui program pelayanan yang kami lakukan itu sepenuhnya kami lakukan dalam ketaatan dan kerendahan hati. Sehingga melalui gereja Tuhan, setiap umat Tuhan kiranya boleh berjumpa dengan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, inilah doa kami kepadamu ya Bapa dalam permohonan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kehadiran dan karya Yesus merupakan penggenapan janji Allah menyelamatkan manusia. Kita dipanggil meneladani sikap Yesus yang taat pada kehendak Bapa. Ikut dikau saja Tuhan. Aku ingin ikuti
kita berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Dipersilakan duduk, kita bersatu teduh.